Szczęsny mengatakan, ya, untuk tetap di klub selama 1 tahun lagi. Gambaran kiper Barcelona untuk musim depan mulai terbentuk, dengan penjaga gawang veteran Wojciech Szczęsny dilaporkan memberikan lampu hijau untuk bertahan di klub tersebut setidaknya selama 1 tahun lagi. Menurut Luis Rojo dari Marca, penjaga gawang Polandia tersebut pada prinsipnya telah setuju untuk melanjutkan di Barca, hanya rincian akhir perpanjangan kontrak yang masih harus diselesaikan. Perpanjangan kontrak ini akan membuat Szczęsny menandatangani kontrak untuk 1 musim lagi, dengan kemungkinan 1 tahun opsional tergantung pada performa dan keadaan. Setelah berminggu-minggu berunding, dan dengan Barcelona menunggu dengan sabar untuk jawaban yang pasti, pemain berusia 35 tahun itu telah memutuskan untuk melanjutkan kariernya di Catalonia, setelah dilaporkan membahas masalah tersebut secara menyeluruh dengan istrinya setelah akhir musim. Sementara Szczęsny menikmati tugas singkat sebagai kiper pilihan utama Barcelona karena cederanya Marc-Andre ter Stegen, musim 2025/26 selalu diproyeksikan akan melihatnya bertransisi ke peran yang lebih sekunder. Waktu bermainnya di masa mendatang akan sangat bergantung pada keberhasilan Barcelona dalam merekrut kiper Espanyol Joan Garcia, sebuah langkah yang dapat memicu perombakan besar-besaran. Pengejaran klub terhadap Garcia masih berlangsung, dan dengan klausul pelepasan sebesar 25 juta euro, Espanyol tidak akan berdaya mencegah transfer tersebut jika Barca bersedia membayar biayanya. Jika Garcia tiba, secara luas diyakini bahwa Marc-Andre ter Stegen akan mempertimbangkan untuk keluar, terutama jika ia tidak dapat dipastikan bermain secara reguler, sesuatu yang krusial bagi ambisinya memimpin Jerman di Piala Dunia 2026. Di tengah semua ketidakpastian ini, keputusan Szczęsny untuk bertahan memberi Barcelona ukuran stabilitas jangka pendek. Apakah ia akhirnya berduet dengan ter Stegen atau Garcia musim depan? Pengalaman pemain Polandia itu akan menjadi aset berharga dalam apa yang mungkin menjadi periode transisi bagi departemen penjaga gawang klub. Agen super bawa penyerang seharga 1,57 triliun dalam diskusi transfer dengan Barcelona. Agen super Jorge Mendes baru saja mengunjungi Katalan awal pekan ini untuk merampungkan perpanjangan kontrak Lamine Yamal bersama Barcelona. Pertemuan tersebut tidak hanya membahas masa depan pemain muda andalan itu, tetapi juga menyinggung soal Ansu Fati, yang kini dikabarkan semakin dekat menuju kepindahan ke AS Monaco. Namun, menurut laporan dari Gerard Romero, ada satu nama lagi yang dibawa dalam pembicaraan Mendes dengan pihak Barcelona, yakni Rafael Leao. Penyerang internasional Portugal yang saat ini membela AC Milan itu secara mengejutkan muncul dalam perbincangan yang tadinya tidak mengarah ke sana, apalagi pemain itu sudah mengisyaratkan kepergian dari San Siro di laga terakhir klub di Serie A. Meski Mendes bukan agen langsung dari Leao, dia disebut memiliki hubungan dekat dengan pemain tersebut dan orang-orang di sekitarnya, sehingga namanya ikut disinggung saat diskusi berlangsung. Barcelona memang tengah mencari penyerang sayap kiri untuk memperkuat lini depan mereka. Meski musim ini lini serang mereka tampil tajam, pelatih Hansi Flick dan direktur olahraga Deco merasa ada ketergantungan berlebih pada Rafinha dan Lamine Yamal. Dengan latar belakang itu, nama Leao tampaknya kembali masuk ke dalam radar mereka. Presiden Barcelona, Joan Laporta, diketahui sangat mengagumi Rafael Leao. Pemain berusia 25 tahun itu mencetak 12 gol dan 13 assist dalam 50 pertandingan musim 2024/25, meski hanya membawa Milan memenangkan Piala Super Italia. Barcelona reuni dengan Cesc Fabregas di trofi Joan Gamper. Dengan berakhirnya kompetisi di musim 2024/25, Barcelona yang berhasil menyabet gelar juara La Liga itu telah mulai merencanakan tur pramusim mereka ke kawasan Asia musim panas ini. Namun sejauh ini,
baru satu pertandingan persahabatan yang telah dikonfirmasikan akan digelar dalam tur pramusim ke Asia tersebut, yakni hadapi bekas klub Andres Iniesta, Vissel Kobe, di Jepang pada tanggal 27 Juni tahun 2025. Setelah itu, tim akan berangkat ke Korea Selatan, di mana mereka akan mainkan 2 pertandingan lagi, yang sayangnya nama tim lawannya belum diumumkan. Setelah tur pramusim selesai, klub bola asal Katalan itu akan mainkan pertandingan trofi Joan Gamper, sebuah laga pembuka yang biasa digelar Barca sebelum musim baru dimulai. Tampaknya, untuk event ini, Blaugrana sudah putuskan siapa lawan mereka untuk laga tersebut. Diungkapkan Sport, tampaknya tim Serie A, yang juga klub milik konglomerat asal Indonesia yakni Hartono Bersaudara, Como 1907, yang dilatih Cesc Fabregas, menjadi tim yang dipilih untuk hadapi Blaugrana di ajang trofi Joan Gamper. Pertandingan ini menjadi ajang perkenalan skuad dan pemain baru kepada para supporter tuan rumah dan fans Barcelona. Nantinya fans juga akan dapat bertemu dengan wajah yang sudah tidak asing lagi, yakni mantan bintang lini tengah Barca, Cesc Fabregas. Meskipun pengalaman manajerialnya belum banyak, Fabregas berhasil membawa Como meroket hingga menutup musim 2024/25 di posisi ke-10 yang sangat mengesankan. Apalagi, prestasi itu berhasil diukirnya hanya setahun setelah Como promosi ke kasta tertinggi sepak bola Italia tersebut. Mengenai trofi Joan Gamper, meskipun tanggal resmi untuk pertandingan itu belum dikonfirmasikan, tapi kemungkinan besar akan digelar pada tanggal 10 Agustus. Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow